seperti fenomena alam yang terjadi di Indonesia. Bak bunga yang tumbuh di musim hujan, itulah Duriah Wali Songo yang kini tiba-tiba ada di mana-mana. Ini pertanyaan apa ini? Mohon pendapatnya, Gus. Duriah Wali Songo sekarang tiba-tiba ada di mana-mana. Bahkan tidak sedikit yang menamakan channel medsosnya berkaitan dengan Wali Songo. Kami sangat khawatir jika banyak orang yang tiba-tiba mengaku sebagai Duriah Wali Songo, tapi akhlaknya buruk. Mohon tanggapannya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menilik tentang sejarah Wali Songo masuk ke Nusantara, khususnya di Jawa ini, maka jelas masuk akal kalau Duriah Wali Songo itu sudah banyak bertebaran di Nusantara ini, bil khusus di Pulau Jawa. Kan masuk ke abad 14, jadi pasti jumlahnya sudah jutaan. Kalau menurut kami yang di medsos yang sekarang lagi bangkit itu baru sedikit itu. Masih banyak para Duriah Wali Songo yang bersembunyi di belakang, yang belum mau menampakkan jati dirinya. Yang terpenting bagi kami adalah siapapun yang mengaku sebagai Duriah Wali Songo tentunya bisa menjaga akhlak, bisa menyeimbangkan dengan ilmunya. Sehingga nanti tidak seperti yang sampean tanyakan, mengaku Duriah Wali tapi akhlaknya tidak baik, tidak terjaga. Itu pun juga nanti akan merugikan Wali Songo itu sendiri. Ngaten nggih? Nih. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, tetapi kami meyakini tidak satu orang pun yang mengaku sebagai Duriah siapapun, kecuali pasti dia memiliki catatan nasabnya, baik catatan primer yang dia bikin sendiri ataupun catatan sekunder yang memang dibikin oleh pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan ilmu pernasaban atau mungkin ditulis dalam sejarah. Ngaten nggih? Alhamdulillah. Nah, saudaraku yang budiman, contoh saja ini. Kami memiliki salinan, namanya Serat Turunan dari Santana Raden Wargi-Wargi Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, seperti begini. Surat ini ada dong registrasinya, ada dong tanda tangannya, lengkap, baik tanda tangan dari Lurah Keraton Kasepuhan di tahun 1990, karena dibuatnya di tahun 1990, dan juga ada tanda tangan dari Sultan Sepuh Kasepuhan, yaitu Pangersa Raden Maulana Pakuningrat. Ini hanya sebagian daripada contoh. Artinya jika seseorang itu mengaku sebagai Duriah Wali Songo, tentunya dia punya arsipnya, punya catatannya. Nah, yang arsip catatan itu nanti kami konfirmasi, nanti kami verifikasi, bahkan kalau perlu divalidasi, kalau memang itu terbukti secara sah sebagai Duriah terhadap apa yang ditulis oleh arsip tersebut. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Sementara saudaraku yang beriman, di pertanyaan yang berikutnya adalah, mohon maaf Gus, bahwasanya Kiai Imaduddin CS bagi sebagian orang dianggap telah membelokkan sejarah Wali Songo yang nasabnya terhubung sampai ke Mbak Alawi, tetapi oleh beliau dibelokkan dalam tanda kutip ini ya kepada Sayyidina Hasan wal Husain melalui jalur Al-Kazimi dan juga melalui jalur Al-Jailani. Mohon penjelasannya supaya kami benar-benar paham dan tidak menyalahkan pihak-pihak yang lain. Monggo. Pakai monggo segala. Nah, saudaraku yang budiman, menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kalau masalah Wali Songo ini sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Sudah lama ini, puluhan tahun yang lalu.
Bahkan pada tahun 2012 kita semua pernah berkumpul bersama Almarhumullah Kiai Haji Agus Sunyata, ahli sejarah. Beliau pun sudah membuat catatan-catatan penting. Bahkan catatannya ini beliau bukukan di dalam buku beliau yang diterbitkan dan banyak sekali dijual di toko-toko buku karya beliau, Atlas Wali Songo. Monggo silakan dijelaskan secara nyata bahwasanya memang Wali Songo itu bukan berasal dari Yaman. Ngaten nggih. Ini bukan hanya berdasarkan kajian pustaka, tapi ini pun berdasarkan tentang hasil tes DNA dan YDNA. Jadi kalau kita bicara BDNA, itu 2012 sudah kita bicarakan, bahkan sebagian Duriah Wali Songo sudah tes itu. Cuma memang tidak kita publikasi. Untuk apa dipublikasi? Sebab kepentingan DNA bagi sebagian Duriah Wali Songo itu kan untuk menyelidiki kesahihan, kan begitu, nasab daripada para Wali Songo dan seluruh Duriah-Duriahnya. Ngoten nggih? Nah, kami sampaikan bahwasanya Wali Songo terbukti secara empiris melalui catatan manuskrip, melalui catatan data Nakib internasional, bahkan disertai dengan tes DNA. Ya, ini 2012 loh, ya, 2012. Atas sebagian daripada Duriah Wali Songo, bahwasanya nasab Wali Songo jalurnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui Al-Kazimi Al-Husaini dan melalui Al-Jalani Al-Hasani. Selain lewat data lembaga nasab internasional, bahkan dengan tes di DNA itu pula diketahui peta genetik migrasi para Wali Songo yang bermigrasi berasal dari Mekah, Madinah, yaitu daerah Hijaz, pindah ke Irak, Iran, Mesopotamia zaman dahulu, pindah ke Asia Tengah, yakni di Uzbekistan, pindah ke Asia Selatan, yakni India dan Pakistan, baru kemudian masuk ke Asia Timur hingga sampailah ke Asia Tenggara. Mana itu Asia Tenggara, Gus? Nusantara ini, Indonesia. Nah, untuk diketahui bersama saudaraku yang budiman, bahwa jumlah Wali Songo itu bukan hanya Wali Songo yang sezaman saja, masih ada wali-wali yang tidak sezaman dengan Wali Songo. Siapa mereka? Salah satunya adalah ada Maulana Malik Ibrahim, ada Syekh Jumadil Kubro, ada Syekh Hasanuddin Qura di Karawang, ada juga Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi, Tuban. Bahkan beliau-beliau ini adalah merupakan sesepuh wali yang berdakwah jauh sebelum era dakwah Sayyid Ali Rahmatullah, yakni Sunan Ngampel. Nah, saudaraku yang budiman, ini belum termasuk jumlah Wali Songo yang tidak diketahui, ya, artinya tidak terkenal. Contohnya ada Syekh Siti Jenar, ada Raden Fatah, ada Sayyid Ali Murtado, yaitu dijuluki Rojo Pandito, lalu ada Raden Usman Haji dan lain-lain. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara untuk Sunan Gunung Jati sendiri aja, itu kan secara ilmiah ada 4 ulama besar yang bergelar Syekh Sunan Gunung Jati. 1, 2, 3 sampai dengan Sunan Gunung Jati 4. Siapa saja mereka? 1, ada Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Sunan Gunung Jati pertama. Nasabnya tersambung melalui Al-Jalani Al-Hasani. Ada Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati kedua. Nasabnya tersambung Al-Kazimi Al-Husaini. Ada Sayyid Zain Abdul Qadir atau Sunan Gunung Jati ketiga. Nasabnya tersambung Al-Jalani Al-Hasani. Ada Syekh Fatahillah atau Sunan Gunung Jati keempat. Nasabnya tersambung ke Al-Kazimi Al-Husaini. Lalu bagaimana silsilah nasab para wali itu? Monggo diperhatikan, ya. Sesuai dengan data Nakobah Ansab, lembaga pencatat nasab di Maroko, Irak, Pakistan hingga Uzbekistan, menjelaskan Sunan Ampel, Sunan Bonang beserta keluarganya, termasuk leluhurnya yang bernama Syekh Jumadil Kubro, adalah Duriah Nabi dari keluarga Al-Kazimi Al-Husaini.
Sementara Sunan Giri berserta seluruh keluarganya adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga Al-Jailani Al-Hasani. Data-datanya tersimpan di Nakobah Internasional, ada di Maroko, ada di Uzbekistan, dan semua ini disertai dengan sampel tes DNA. Tolong perhatikan, nggih. Nah, saudaraku yang budiman, secara umum ketersambungan genealogi Wali Songo menuju Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melintasi dua jalur keluarga, yakni keluarga Al-Bukhari Al-Kazimi Al-Husaini dan juga keluarga Al-Jailani Al-Hasani. Nah, kami akan jelaskan satu persatu nih. Kita coba bahas tentang Al-Kazimi Al-Husaini dulu. Siapa yang masuk dari keluarga Al-Kazimi Al-Husaini? Perhatikan nggih. Ada Sayyid Jamaluddin atau dikenal dengan Makhdum Jumadil Kubro. Nasabnya bin Mahmud Nasiruddin, yakni Makhdum Mahmudinil Kubro, bin Jalaluddin Husain, bin Ahmad Kabir, bin Husain Jalaluddin Al-Bukhari, bin Ali bin Ja'far Muhammad bin Mahmud, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Ashqari, bin Ja'far Az-Zaki, bin Ali Al-Hadi An-Naki, bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad, bin Ali Ar-Ridho, bin Musa Al-Kazim, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara yang dari jalur Al-Jailani Al-Hasani, mereka ini adalah Syarif Maulana Ishaq bin Syarif Junaid bin Syarif Abdul Qadir bin Syarif Su'eb bin Syarif Abdul Jabbar bin Syarif Abdul Rozak bin Syarif Abdul Aziz bin Syarif Soleh bin Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Syarif Abu Soleh Musa Zaki Dausat bin Syarif Yahya Az-Zahid bin Syarif Muhammad bin Syarif Dawud Amir Makkah bin Syarif Musa Al-Thani bin Syarif Abdullah Al-Thani bin Syarif Musa Al-Jun bin Syarif Abdullah Al-Kamil, Syarif Hasan Al-Mustanna bin Sayyidina Hasan bin Sayyidiyah Fatimah bin Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku yang budiman, para wali songo itu merupakan tokoh ulama yang jejaknya terdeteksi secara ilmiah. Mereka berdakwah dengan menggunakan cara berakulturasi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat, sehingga mereka dikenal tidak hanya sebagai waliullah tetapi juga disebut sebagai waliul amri, yaitu penguasa pemerintah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka kami berpesan, jadikanlah akhlak dan ilmunya leluhur-leluhur kita, yakni wali-wali Allah, wali songo tersebut, sebagai toladan dalam berdakwah dan dalam banyak hal agar mengedepankan akhlak dan ilmu. Semoga bermanfaat. Amil tusu'an wa dalam tu nafsi fakhirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.